Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 246020003, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Timur, Makassar. Saya akan membahas materi saya yang berjudul Pasar Bebas. Mari kita simak videonya. Mari kita bahas definisi pasar bebas secara ekonomi. Pasar bebas atau sering juga disebut free market adalah suatu sistem ekonomi ideal, di mana semua keputusan ekonomi mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa didikte oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar, tanpa campur tangan atau intervensi pemerintah yang signifikan. Dalam model murni ini, individu dan perusahaan bebas memiliki mutlak untuk melakukan aktivitas ekonomi. Seperti produsen bebas memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, menggunakan metode apa, dan dengan harga berapa. Sementara konsumen bebas memilih apa yang ingin mereka beli, dari siapa, dan berapa banyak. Dasar filosofis dan ideologi liberalisme ekonomi. Akar filosofis pasar bebas tertanam kuat dalam liberalisme ekonomi, sebuah pemikiran yang berkembang pada masa pencerahan. Inti dari liberalisme ekonomi adalah keyakinan kuat pada kebebasan individu, rasionalitas agen ekonomi, dan hak kepemilikan pribadi. Tokoh sentral yang sering diidentifikasi sebagai bapak pendiri ideologi adalah Adam Smith, tahun 1723 sampai 1790. Ia adalah seorang filsuf moral dan ekonomi Skotlandia. Dalam mahakaryanya, Smith memperkenalkan konsep monumental yaitu tangan tak terlihat. Konsep ini berargumen bahwa ketika setiap individu mengejar kepentingan pribadinya di pasar yang kompetitif, mereka akan secara tidak sengaja dan tanpa disadari diarahkan oleh tangan tak terlihat untuk mempromosikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adapun sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Ide pasar bebas bukanlah konsep yang muncul begitu saja, melainkan hasil evolusi pemikiran ekonomi dan perubahan sosial politik. Sebelum abad ke-18, sebagian besar ekonomi di Eropa didominasi oleh sistem merkantilisme, di mana pemerintahan monarki sangat aktif dalam mengatur perdagangan, menetapkan tarif tinggi, dan mengendalikan produksi untuk mengumpulkan kekayaan nasional, terutama emas dan perak melalui surplus ekspor. Sepanjang abad ke-19, prinsip-prinsip pasar bebas semakin diterima luas, terutama di Britania Raya, yang menjadi pelopor perdagangan bebas dunia, menghapus Crown Laws dan Undang-Undang Sepanjang abad ke-19, prinsip-prinsip pasar bebas semakin diterima luas, terutama di Britania Raya yang menjadi pelopor perdagangan bebas di dunia, menghapus Crown Laws dan Undang-Undang proteksionis lainnya. Abad ke-20 menyaksikan gelombang globalisasi yang lebih intens, meskipun sampai diinterupsi oleh dua perang dunia dan kebangkitan ideologi komunisme, serta sosialisme, yang mengusulkan perencanaan ekonomi terpusat. Prinsip-prinsip pasar bebas kembali mendapatkan momentum kuat, terutama setelah Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada akhir abad ke-20. Saat ini, meskipun tidak ada negara yang murni pasar bebas, sebagian besar ekonomi di dunia beroperasi dalam kerangka pasar dengan tingkat intervensi pemerintah yang bervariasi mencerminkan pragmatisme dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Karakteristik pasar bebas, kebebasan produsen dan konsumen, yaitu A. Kebebasan produsen terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Apa yang akan diproduksi, yaitu mereka bebas memilih jenis barang atau jasa yang ingin mereka hasilkan, didasarkan pada analisis permintaan pasar dan potensi keuangan. 2. Seberapa banyak, yaitu keputusan volume produksi sepenuhnya ada di tangan produsen, diatur oleh sinyal harga dan proyeksi permintaan. 3. Bagaimana cara memproduksinya, yaitu mereka bebas memilih teknologi, metode produksi,
dan kombinasi faktor produksi misalnya tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang paling efisien untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. 4. Berapa harga jualnya? Yaitu harga jual ditetapkan berdasarkan biaya produksi, strategi penetapan harga, dan apa yang bersedia dibayar oleh pasar, tanpa kontrol harga langsung dari pemerintah. 5. Kebebasan untuk memasuki atau keluar pasar, yaitu produsen bebas untuk memulai bisnis baru di industri manapun jika mereka melihat peluang keuntungan yang menarik, tanpa batasan izin yang rumit atau persetujuan birokratis yang menghambat. B. Kebebasan konsumen terbagi menjadi 3, yaitu 1. Memilih barang dan jasa, yaitu konsumen bebas memutuskan produk atau layanan apa yang ingin mereka beli dari beragam pilihan yang tersedia di pasar. 2. Dari siapa mereka membeli, yaitu mereka bebas memilih antara berbagai penyedia layanan atau merek yang bersaing. Ini memberikan kekuatan besar kepada konsumen untuk memilih dengan dompet mereka dan mendukung perusahaan yang menawarkan nilai terbaik. 3. Berapa banyak yang ingin mereka konsumsi, yaitu konsumen mengatur tingkat konsumsi mereka berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan kemampuan daya beli mereka. Minimnya intervensi pemerintah. Peran pemerintah yang sangat terbatas dalam urusan ekonomi. Dalam teori pasar bebas murni, pemerintah tidak mengatur harga, tidak menetapkan kuota produksi, tidak mengendalikan upah, dan tidak membatasi perdagangan. Filosofi yang mendasari adalah bahwa campur tangan pemerintah cenderung mendistorsi sinyal pasar, mengurangi efisiensi, dan menghambat pertumbuhan. Campur tangan dianggap sebagai friction yang memperlambat mekanisme pasar alami dan seringkali menimbulkan inefisiensi birokratis. Mekanisme harga sebagai penentu. Mekanisme harga adalah otak dari pasar bebas, berfungsi sebagai sistem komunikasi otomatis dan alat alokasi sumber daya yang paling efisien. Di antara jutaan keputusan ekonomi yang terdesentralisasi. Mekanisme harga sebagai penentu. Mekanisme harga adalah otak dari pasar bebas, berfungsi sebagai sistem komunikasi otomatis dan alat alokasi sumber daya yang paling efisien di antara jutaan keputusan ekonomi yang terdesentralisasi. Ini adalah sistem di mana harga barang dan jasa tidak ditentukan oleh otoritas pusat atau komite perencanaan, melainkan oleh interaksi dinamis antara permintaan dan pembeli dan penawaran dari penjual. Kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Dalam pasar bebas, sebagian besar faktor produksi yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dimiliki oleh individu atau entitas swasta, bukan oleh pemerintah atau komunitas. Ini merupakan ciri fundamental yang membedakan dari sistem sosialis atau komando, di mana negara mengendalikan alat-alat produksi. Adapun mekanisme kerja pasar bebas, yaitu peran permintaan dan penawaran. Setiap transaksi di pasar melibatkan setidaknya satu pembeli atau konsumen dan satu penjual yaitu produsen. Jumlah dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang digambarkan secara grafis melalui kurva permintaan dan kurva penawaran. Mari kita bahas permintaan atau demand, yaitu 1. Permintaan mengacu pada kuantitas barang atau jasa yang konsumen bersedia dan mampu beli pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. 2. Hukum permintaan, yaitu salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi mikro. Hukum ini menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta.
3. Kurva permintaan, yaitu biasanya digambarkan sebagai kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah pada grafik harga kuantitas. Adapun gambarnya seperti di samping. Rumusnya yaitu QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD yaitu melambangkan kuantitas yang diminta, P yaitu melambangkan harga barang atau jasa, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien kemiringan. Contoh sederhana, misalkan fungsi permintaan untuk suatu produk adalah QD sama dengan 150 dikurang 3P. Jika harga yaitu P sebesar Rp10, maka QD sama dengan 150 dikurang 3 dikali 10, yaitu sama dengan 150 dikurang 30 sama dengan 120 unit. Jika harga P naik menjadi Rp20, maka QD sama dengan 150 dikurang T dikali 20, yaitu sama dengan 150 dikurang 60 sama dengan 90 unit. Dari contoh ini terlihat jelas bahwa ketika harga naik, kuantitas yang diminta akan menurun sesuai dengan hukum permintaan. Sekarang kita bahas penawaran atau supply, yaitu 1. Penawaran mengacu pada kuantitas barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. 2. Hukum penawaran, yaitu jumlah ini menyatakan bahwa ada hubungan positif atau searah antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. 3. Kurva penawaran, yaitu biasanya digambarkan sebagai kurva menanjak dari kiri bawah ke kanan atas pada grafik harga kuantitas. Adapun gambarnya seperti di samping. Dan rumusnya yaitu QS sama dengan C ditambah DP, di mana QS yaitu kuantitas yang ditawarkan, P yaitu harga barang, C yaitu konstanta, D yaitu koefisien kemiringan. Contoh sederhana, jika fungsi penawaran QS sama dengan min 50 ditambah 5P, maka harga P Rp20, yaitu QS sama dengan min 50 ditambah 5 dikali 20, yaitu sama dengan min 50 ditambah 100 sama dengan 50 unit. Jika harga P Rp30, yaitu QS sama dengan min 50 ditambah 5 dikali 30, yaitu sama dengan min 50 ditambah 150 sama dengan 100 unit. Maka saat harga naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik. Proses terbentuknya harga. Harga barang dan jasa dalam pasar bebas terbentuk melalui interaksi dinamis antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik di mana kedua kurva ini berpotongan adalah titik equilibrium pasar. Dan pada titik ini, harga disebut harga equilibrium atau harga pasar, sementara kuantitasnya adalah kuantitas equilibrium. Pada titik ini, jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, dan tidak ada tekanan ke atas atau ke bawah pada harga karena pasar dalam keadaan seimbang atau clear, atau tidak ada surplus maupun kekurangan. Alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Alokasi sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam pasar bebas sepenuhnya ditentukan oleh sinyal harga dan motif keuntungan. Ini merupakan jawaban atas 3 pertanyaan ekonomi dasar yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. A. Apa yang diproduksi? Yaitu dalam pasar bebas, keputusan mengenai jenis dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi sepenuhnya ditentukan oleh permintaan konsumen yang tercermin dalam sinyal harga.
Produsen akan mengalokasikan sumber daya mereka untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki permintaan tinggi di pasar. Dan oleh karena itu, menawarkan potensi keuntungan yang besar. B. Bagaimana cara memproduksinya? Yaitu persaingan ketat di pasar bebas mendorong produsen untuk menggunakan metode produksi yang paling efisien dan berbiaya rendah. Motivasi utama adalah memaksimalkan keuntungan dan bertahan dalam persaingan. Oleh karena itu, mereka akan terus berinvestasi dalam teknologi baru. C. Untuk siapa diproduksi, yaitu barang dan jasa didistribusikan kepada mereka yang memiliki daya beli dan bersedia membayar harga pasar dalam sistem pasar bebas murni. Kekayaan dan pendapatan diperoleh oleh individu. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Keuntungan pasar bebas. A. Efisiensi ekonomi, yaitu salah satu argumen terkuat untuk pasar bebas adalah kemampuannya untuk mendorong efisiensi ekonomi yang sangat tinggi di berbagai tingkatan. Efisiensi ini menjadi pendorong utama pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Efisiensi ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Efisiensi alokatif, 2. Efisiensi produktif, 3. Efisiensi dinamis. B. Inovasi dan kompetisi, yaitu pasar bebas adalah mesin penggerak utama inovasi dan kompetisi. Dua elemen yang saling memperkuat untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Keduanya menciptakan lingkaran umpan balik positif yang menguntungkan konsumen dan masyarakat. 1. Dorongan inovasi yang berkesinambungan. 2. Persaingan sehat sebagai katalis peningkatan kinerja. C. Keterbukaan akses pasar, yaitu prinsip pasar bebas secara alami mengarah pada keterbukaan akses pasar bebas, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional yang memiliki implikasi besar bagi efisiensi, pertumbuhan dan pilihan bagi konsumen. 1. Perdagangan internasional bebas. 2. Akses ke teknologi dan inovasi global. 3. Mobilitas modal dan investasi. Adapun kelemahan pasar bebas. Di dalam kelemahan pasar bebas terdapat kurva koefisien Gini, dan rumusnya yaitu G sama dengan A ditambah BA, di mana A sama dengan luas area antara garis kesetaraan sempurna dan kurva Lorenz. B yaitu luas area di bawah kurva Lorenz. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. G sama dengan 0, menunjukkan kesetaraan pendapatan sempurna atau kurva Lorenz berimpit dengan garis kesetaraan sempurna. G sama dengan 1, yaitu menunjukkan ketimpangan pendapatan sempurna, yaitu satu orang memiliki seluruh pendapat. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu negara atau wilayah. A. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini adalah salah satu kritik paling sering dan serius terhadap pasar bebas. Mekanisme pasar, meskipun efisien, tidak dirancang untuk menjamin pemerataan hasil atau keadilan distributif. 1. Pelebaran kesenjangan pendapatan dan kekayaan. B. Kurangnya jaring pengaman sosial dan akses ke kebutuhan dasar. 3. Konsentrasi kekuatan ekonomi. B. Eksploitasi sumber daya, yaitu dorongan tak terbatas untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam pasar bebas, terutama jika tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat dan kesadaran etis, dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang parah dan tidak dapat diperbaiki. 1. Eksternalitas negatif. 2. Fokus jangka pendek versus keberlanjutan. Potensi monopoli dan karet. Paradoksnya, potensi monopoli dan karet. Paradoksnya, meskipun pasar bebas menjunjung tinggi persaingan sebagai elemen kunci dalam kondisi tertentu, potensi monopoli dan karet. Paradoksnya, meskipun pasar bebas menjunjung tinggi persaingan sebagai elemen kunci dalam kondisi tertentu,
ia dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan pasar dalam bentuk monopoli atau kartel, yang pada gilirannya akan merusak mekanisme pasar itu sendiri dan mengurangi efisiensi. Satu, monopoli, yaitu terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti keunggulan kompetitif sangat besar. Satu, monopoli, yaitu terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti keunggulan kompetitif awal yang masif, misalnya teknologi revolusioner, penguasaan sumber daya kunci, skala ekonomi yang sangat besar, di mana hanya satu perusahaan yang efisien secara biaya, atau praktik bisnis agresif untuk menyingkirkan pesaing. 2. Kartel adalah perjanjian rahasia atau kolusi antara beberapa perusahaan yang seharusnya bersaing untuk mengendalikan harga, output, atau pangsa pasar. Ini secara efektif menghilangkan persaingan di antara anggota kartel dan memungkinkan kelompok perusahaan bertindak seperti monopoli kolektif, manipulasi pasar demi keuntungan mereka sendiri. Peran pemerintah dalam pasar. Fungsi regulasi minimal atau fasilitator pasar. Dalam konteks pasar bebas yang berfungsi, pemerintah memiliki fungsi regulasi minimal yang esensial. Sering juga disebut sebagai negara penjaga malam. Dasar filosofi libertarian klasik. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat diprediksi bagi operasi pasar yang tanpanya pasar tidak akan dapat berkembang atau berfungsi secara efisien. A. Penegakan hukum dan perlindungan hak milik. Ini adalah peran paling fundamental dalam krusial pemerintah. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan sistem peradilan yang independen, kegiatan ekonomi akan berada dalam kekacauan, ketidakpastian, dan risiko yang tidak dapat diterima. B. Penyediaan barang publik. Seperti yang telah dibahas, pasar sering gagal menyediakan barang-barang publik secara memadai karena karakteristiknya yang dan non-rival roles. Pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai melalui pajak dan menyediakan barang-barang ini karena tidak ada perusahaan swasta yang memiliki insentif kuat untuk menyediakannya secara memadai. C. Stabilitas ekonomi makro. Meskipun tidak secara langsung mengintervensi harga atau produksi di tingkat mikro, pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Sering dengan berkembangnya kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi, peran pemerintah dalam pasar bebas telah meluas untuk mencangkup perlindungan yang lebih aktif terhadap pihak-pihak yang rentan dan sumber daya yang berharga, yang tidak selalu dilindungi oleh mekanisme pasar saja. A. Perlindungan konsumen, yaitu pasar meskipun efisien dalam banyak hal tidak selalu menjamin informasi yang sempurna, kualitas yang aman, atau praktik yang etis dari semua produsen. Pemerintah campur tangan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, produk berbahaya, atau informasi yang menyesatkan. B. Perlindungan lingkungan. Untuk mengatasi masalah eksternalitas negatif seperti polusi dan penipisan sumber daya, pemerintah harus bertindak sebagai regulator dan penegak hukum lingkungan tanpa campur tangan. Motif keuntungan murni dapat mendorong perusahaan untuk mengabaikan dampak lingkungan dan membebankan biaya sosial kepada masyarakat.
penegakan hukum, dan persaingan sehat. Salah satu peran paling krusial pemerintah dalam memastikan efisiensi pasar bebas adalah melalui penegakan persaingan yang sehat. Paradoksnya, kekuatan pasar itu sendiri, jika tidak diatur, dapat mengarahkan pada konsentrasi kekuasaan pasar dalam bentuk monopoli atau oligopoli, yang merusak mekanisme harga dan mengurangi kesejahteraan konsumen. A. Hukum anti-monopoli. Pemerintah menerapkan undang-undang dan membentuk lembaga khusus, misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia atau Department of Justice dan Federal Trade Commissions di AS. B. Regulasi sektor tertentu, yaitu dalam beberapa sektor yang memiliki karakteristik monopoli alami, di mana biaya infrastruktur awal sangat tinggi sehingga tidak efisien jika ada banyak perusahaan seperti penyedia air bersih, listrik, atau telekomunikasi. Pemerintah seringkali perlu melakukan regulasi yang lebih ketat. Adapun penerapan dan dampak pasar bebas. Satu contoh negara dengan sistem pasar bebas, yaitu Amerika Serikat, dikenal dengan kapitalisme korporat, penekanan pada hak milik, inovasi, dan persaingan. Pemerintah tetap memiliki peran penting dalam regulasi, jaring dan pengaman sosial, dan penyediaan barang publik. B. Hong Kong konsisten menempati peringkat teratas dalam kebebasan ekonomi karena tarif rendah, regulasi bisnis minimal, aliran modal bebas, dan pajak rendah. Namun pemerintah juga punya peran dalam pasar properti dan perumahan. C. Singapura. Meskipun pemerintah aktif dalam perencanaan strategis, Singapura adalah ekonomi yang sangat terbuka dan berorientasi pasar, menarik investasi asing, dan bergantung pada perdagangan internasional. D. Britania Raya. Setelah privatisasi besar-besaran, cenderung ke arah pasar bebas, tetapi tetap mempertahankan sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial yang signifikan. 2. Globalisasi dan perorangan internasional. Pasar bebas adalah pendorong utama globalisasi, yaitu integrasi ekonomi global melalui A. Liberalisasi perdagangan. Penghapusan tarif dan hambatan lain antar negara memungkinkan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif. Ini meningkatkan efisiensi global, menurunkan harga bagi konsumen, dan memperluas pasar bagi produsen. B. Aliran modal bebas, yaitu memfasilitasi investasi lintas batas yang mendorong pertumbuhan, namun juga meningkatkan risiko krisis keuangan global. C. Penyebaran teknologi, yaitu mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. D. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yaitu mengatur perdagangan global untuk mengurangi hambatan dan menyelesaikan sengketa. 3. Dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. A. Dampak positif, yaitu 1. Peningkatan investasi asing langsung, yaitu membawa modal, teknologi, keahlian, dan menciptakan lapangan kerja. 2. Akses pasar global luas, meningkatkan ekspor dan penerimaan devisa, membuka peluang bagi perusahaan domestik. 3. Pilihan dan kualitas produk lebih baik. Konsumen mendapatkan barang impor yang beragam, murah, dan berkualitas, mendorong produsen domestik untuk berinovasi. 4. Peningkatan efisiensi domestik, yaitu persaingan dari impor memaksa industri lokal untuk lebih efisien dan modern. 5. Transfer teknologi dan pengetahuan, yaitu mempercepat pembangunan kapasitas ekonomi. B. Dampak negatif. A. Daya saing industri lemah. Beberapa industri lokal kesulitan bersaing dengan impor,
berpotensi mengancam UMKM dan menyebabkan pengangguran. B. Ketimpangan pendapatan dan regional, yaitu pertumbuhan tidak merata, memperlebar kesenjangan antara kaya, miskin, dan antar daerah. C. Ketergantungan global, yaitu ekonomi rentang terhadap fluktuasi ekonomi atau harga komoditas global. D. Potensi eksploitasi sumber daya, yaitu dorongan keuntungan dapat mengarah pada perusakan lingkungan jika tidak diatur. E. Ancaman monopoli dan kartel, resiko konsentrasi kekuatan.